ya. Kemudian teman-teman membuat video-video yang sangat menyesatkan, padahal video tidak mengandung sesuatu yang benar. Makanya kan saya sering bilang, sebaik-baik video itu apa? Sebaik-baik video itu adalah video yang bisa menyelesaikan permasalahan pengunjung. Tapi kalau bentuknya adalah menyesatkan, orang lain udah datang, udah capek-capek gitu kan, sudah menyiapkan data kuotanya dan lain sebagainya, tapi sangat menyesatkan videonya. Nah, ini sangat tidak diperbolehkan. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi apa saja sih yang tidak dibolehkan dan dilakukan oleh YouTuber di tahun 2021 ini. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Baik, teman-teman sekalian, yang hari ini tahun 2021 ini banyak sekali yang komen seperti ini, Mas Didi, kok sekarang peraturannya makin hari semakin banyak ya, dan kira-kira apa saja sih yang tidak boleh dilakukan oleh YouTuber di tahun 2021 ini? Maka teman-teman silakan dicatat nih. Yang pertama adalah teman-teman tidak boleh membuat konten seksual ya, atau ketelanjangan ya. Ketelanjangan ya. Contohnya seperti apa ya, teman-teman buat ya konten-konten pornografi ya, konten-konten seksual ya, yang pokoknya yang menunjukkan sesuatu ya vulgar gitu kan. Maka teman-teman sekalian, itu tidak boleh dilakukan di tahun 2021. Lantas gimana Mas kalau orang yang sudah lolos, yang pernah lolos? Nah, beruntunglah orang-orang yang sudah pernah lolos gitu kan. Tapi kalau sekarang teman-teman silakan cek aja di bagian YouTube komunitas peraturan di tahun 2021 ini. Maka teman-teman sekalian, konten seksual mohon maaf tidak bisa untuk dijadikan sebagai konten di YouTube seperti itu. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah konten yang merugikan ya, yang merugikan atau berbahaya ya, atau berbahaya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya teman-teman sekalian lompat dari gedung yang tinggi gitu kan, atau teman-teman jalan di tempat yang beresiko ya, sangat beresiko, berbahaya ya, dan di sana ada kalimat-kalimat video-video tersebut mengajak ya untuk mendorong orang lain melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, sangat beresiko. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak dibolehkan oleh pemain-pemain YouTuber di tahun 2021 ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah konten yang mengandung kebencian ya. Konten yang mengandung kebencian, misalnya teman-teman sekalian mengajak orang lain untuk membenci si A, mengajak orang lain untuk membenci si partai politik A dan lain sebagainya. Sesuatu yang kira-kira bentuknya adalah mengandung kebencian, walaupun kita sebenarnya bebas bereksperimen gitu ya, bebas memberikan pendapat dan lain sebagainya, tapi kalau ada kalimat-kalimat yang mengandung kebencian, biasanya nanti pihak YouTube itu akan memberikan teguran teman-teman sekalian ya. Nah, oke, nah ini teman-teman sekalian ya, tindakan kebencian ini biasanya kalau mereka yang buat sesuatu misalnya tidak senang sama si A, akhirnya dibuat video dia menjelek-jelekkan si A, ya mengajak orang lain untuk membenci si A. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam YouTube. Oke, yang keempat adalah konten kekerasan ya, kekerasan dan vulgar ya tadi ya. Misalnya nih contoh ya, kemarin banyak sekali tuh beberapa murid-murid saya, dia membuat konten-konten yang berhubungan tentang kekerasan. Contoh, ada berantem ya, atau baku hantam ya sesama temannya, di videonya sama dia tuh sampai berdarah-berdarah, diupload, lolos tuh Mas Didik gitu kan. Tapi beberapa hari kemudian akhirnya di take down sama pihak YouTube dan akhirnya terhapus. Maka teman-teman sekalian yang video-video yang pernah ter-take down gitu kan, kok saya perasaan pernah ngupload tentang berantem ya, tentang tawuran ya sampai berdarah-darah, kok sekarang kok tidak muncul lagi ya video saya masih didiknya. Itu di take down oleh pihak YouTube karena mengandung konten yang berbahaya atau kekerasan. Oke, yang kelima adalah pelecehan ya, atau cyberbullying ya, cyberbullying. Nah, pelecehannya seperti apa ya? Mungkin teman-teman sekalian membuat sebuah konten, atau teman-teman sekalian komen sesuatu yang pelecehan, komentar kasar di YouTube, itu juga tidak diperbolehkan. Teman-teman membuli orang lain di konten YouTube orang lain juga, komen juga, itu juga tidak diperbolehkan. Makanya kemarin ada salah satu
YouTuber juga melakukan kesalahan gitu kan. Akhirnya rame-rame dibullying, itu juga rame-rame dihapusin oleh pihak YouTube sendiri. Makanya banyak channel-channel kok kenapa subscriber saya pada berhilangan, itu kemarin saya sudah bahas juga, ada channel yang banyak dihapus oleh pihak YouTube karena banyak melanggar. Ya, jadi banyak sekali orang-orang membuat pasukan channel gitu kan untuk membuli si A, si B, si C. Nah, pasukan channelnya itu sebenarnya tunggu saja, maka kelamaan nanti akan istilahnya dihapus oleh pihak YouTube itu sendiri. Oke, yang keenam adalah spam, metadata, ya, metadata yang menyesatkan dan scam ya. Nah, teman-teman sekalian yang pernah melakukan spam ya, misalnya sehari 100 video ya, kemudian teman-teman membuat video-video yang sangat menyesatkan, padahal video tidak mengandung sesuatu yang benar. Makanya kan saya sering bilang, sebaik-baik video itu apa? Sebaik-baik video itu adalah video yang bisa menyelesaikan permasalahan pengunjung. Tapi kalau bentuknya adalah menyesatkan, orang lain udah datang, udah capek-capek gitu kan, sudah menyiapkan data kuotanya dan lain sebagainya, tapi sangat menyesatkan videonya. Nah, ini sangat tidak diperbolehkan. Maka biasanya akan dilaporkan rame-rame itu. Kalau sudah dilaporkan oleh rame-rame, maka sudah dipastikan kontennya juga akan terhapus oleh pihak YouTube, bahkan dapat peringatan oleh pihak YouTube itu sendiri. Oke, yang ketujuh adalah video yang berhubungan tentang ancaman ya. Misalnya kita video tentang pelecehan, intimidasi ya, pelanggaran privasi ya, mengungkap informasi pribadi orang lain. Ya, kita mengancam orang lain, awas ya kamu bla 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 bla, kamu telah melakukan ini nih, awas kamu kalau ketemu saya, kita lihat siapa yang akan berdarah. Nah, itu pernah ada salah satu kontennya beberapa murid saya yang pernah dilaporkan gitu kan, Mas Didik, ini ada konten yang istilahnya mengandung ancaman. Dia mengajak orang lain ya, ajak ketemuan untuk ngajak berantem atau ngajak siapa yang kira-kira yang kalah atau KO atau duluan, menumpahkan darah dan lain sebagainya, ada ancaman seperti itu. Nah, ini yang sangat beresiko teman-teman sekalian. Oke, yang kedelapan adalah hak cipta. Nah, ini yang saya juga kemarin sudah pernah membahas tentang masalah hak cipta. Teman-teman yang belum pernah ikut kursus hak cipta oleh YouTube, silakan ikut dah hak cipta ya. Ini penting sekali, kenapa? Karena banyaknya orang yang tidak paham tentang ilmu-ilmu hak cipta. Ya, di dalam hak cipta tersebut ya, kita tidak boleh re-upload ya, kita tidak boleh ambil video orang lain kecuali emang kita sudah minta izin sama pihak mereka ya, di sana ya mereka membolehkan kita untuk re-upload videonya. Nah, mereka biasanya tidak akan melaporkan videonya di re-upload oleh temannya sendiri. Itu boleh saja teman-teman sekalian. Cuman videonya biasanya tidak ada iklannya. Kenapa? Karena video re-upload sudah ada hak cipta oleh orang lain. Oke, ini ada 8 teman-teman sekalian ya. Silakan teman-teman praktekkan ya. Ada satu lagi sebenarnya yang ke-9, yaitu peniruan identitas ya. Nah, peniruan identitas ini seperti apa? Contoh, kalau teman-teman misalnya buat channel namanya Raditya Dika ya, padahal Raditya Dika sudah ada channel nih, tapi teman-teman buat juga namanya Raditya Dika, maka biasanya nanti pihak YouTube akan tahu mana yang kira-kira channel yang asli atau mana yang kira-kira channel yang palsu. Nah, kalau Instagram itu biasanya banyak sekali orang yang ketika ada A itu langsung dibuat tuh peniruan identitas sih. Nah, YouTube itu, kalau YouTube lebih canggih lagi, YouTube itu langsung tahu mana yang asli, mana yang tidak asli. Nah, yang tidak asli atau peniruan identitas ini biasanya langsung akan istilahnya akan dihapus oleh pihak YouTube itu sendiri. Oke, teman-teman sekalian, itu yang tidak boleh teman-teman lakukan. Ada 9, silakan dipelajari lagi. Mudah-mudahan teman-teman nanti tidak salah dalam melangkah. Kenapa? Karena nanti biasanya teman-teman sekalian, nanti repotnya adalah ketika teman-teman sudah masuk di persetujuan monetisasi. Nanti persetujuan monetisasi teman-teman akan diperiksa beberapa kandungan-kandungan dari sini. Kalau teman-teman lolos, alhamdulillah ya. Kalau tidak lolos, biasanya teman-teman akan melihat dari sini dulu. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.